Dewan juri yang terhormat dan juga rekanku dari tim kontra yang amat kami banggakan. Perdebatan kali ini tidak akan membahas apakah AI tersebut bermanfaat atau tidak, tetapi bagaimana cara transfer dari distribusi ataupun juga penggunaan AI yang secara canggih ini tidak diberikan akses secara luas, terutama bagi negara-negara dengan sistem demokrasi yang belum memadai. Oleh karena itu, bisa kita bersama bahwa masih perdebatan pada kali ini, yaitu Dewan ini akan membentuk aliansi teknologi global yang membatasi transfer teknologi kecerdasan buatan canggih kepada negara-negara yang tidak memenuhi standar demokrasi. Perlu kita tegaskan dan juga perlu kita garis bawahi bahwa aliansi teknologi global merupakan sekelompok ataupun juga perkumpulan negara yang membuat aturan untuk membatasi distribusi penggunaan AI. Dan kemudian kedua, yaitu membatasi transfer teknologi kecerdasan buatan canggih, di mana kami tidak membatasi penggunaan AI seperti Canva, ChatGPT untuk menggunakan tugas yang sederhana sehari-hari, tetapi kami membatasi pada perjualbelian AI untuk kerjasama riset dan juga transfer ataupun juga chip AI. Kemudian yang ketiga yaitu standar demokrasi, di mana negara-negara yang berhak mengakses dari teknologi AI yang canggih ini yaitu negara yang memiliki menyelenggarakan pemilu yang bebas, menghormati HAM, memiliki kebebasan pendapat dan juga kebebasan pers. Mari kita lihat dari status quo saat ini, di mana saat ini perkembangan AI sangat pesat dan telah menjadi teknologi yang strategis. Bahwa kami tidak menutup mata bahwa AI ini digunakan oleh masyarakat sipil, tetapi dalam hal ini kami tidak membatasi hal demikian, tapi kami membatasi dari sisi penggunaan yang lebih masif dan juga lebih genting, yaitu di mana biasanya digunakan untuk kejahatan siber dan juga pengawasan massa masyarakat yang melanggar privasi ataupun hak asasi manusia. Bahwa saat ini juga setelah dapat pembatasan dari beberapa negara, di mana sifatnya itu masih bersifat nasional dan belum ada mekanisme global yang terkoordinasi. Oleh karena itu di sini akan saya membawa dua aktor yang paling terlibat. Yang pertama itu negara-negara demokrasi sebagai pengembang AI, yang kedua itu negara yang tidak memiliki standar demokrasi memadai, yaitu dari yang menerima sasaran kebijakan pada kali ini. Untuk itu bisa kita lihat bersama dari urgensi mosi perdebatan kali ini, yaitu digunakan untuk mengendalikan penyebaran teknologi AI canggih agar tidak digunakan secara berbahaya oleh negara-negara yang tidak memiliki mekanisme dan perlindungan hak asasi manusia yang jelas dan juga memadai. Untuk itu mari kita kupas mosi ini melalui tiga argumen. Yang pertama itu AI canggih bukan sekedar teknologi biasa sehingga tidak bisa diberikan kepada semua negara tanpa mempertimbangkan resikonya. Di satu sisi kami melihat bahwa AI ini memang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi apabila digunakan secara berlebihan ataupun juga digunakan bagi negara-negara yang tidak memiliki sistem demokrasi memadai, dapat menekan dan juga mengendalikan masyarakat secara masif. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan secara bersama apabila ketika sebuah negara memiliki demokrasi yang baik, media yang bebas, maka masyarakat bisa mengkritik pemerintah apabila suatu waktu pemerintah menyalahgunakan atau melanggar privasi dari masyarakatnya. Kemudian kita lihat yang kedua, suatu negara yang tidak memiliki demokrasi yang baik, maka suatu waktu pemerintah menyalahgunakan atau melanggar privasi, maka masyarakat dibungkam untuk tidak memberikan kritik terhadap pemerintahnya. Oleh karena itu, kami tidak membatasi bahwa negara-negara itu untuk berkembang, tetapi kami lebih mengurangi untuk risiko penyalahgunaan teknologi. Untuk itu, mari kita lihat pada argumen saya yang kedua, di mana aliansi global itu membuat pembatasan ini benar-benar efektif. Juri, mari kita lihat jika hanya satu negara yang membatasi transfer AI ini Dewan juri, kebijakan itu maka tidak akan efektif. Bisa kita analogikan secara sederhana bagaimana sebuah rumah memiliki beberapa kamar dan hanya dijaga oleh satu orang saja Dewan juri, maka bisa suatu waktu orang dari luar itu bisa masuk. Tetapi apabila semua orang yang di dalam rumah tersebut menjaga semua kamar, maka tidak ada kita menutup celah bahwa orang dari luar itu bisa masuk Dewan juri. Oleh karena itu prinsip inilah yang kita adopsi pada mosi perdebatan kita pada kali ini Dewan juri. Contohnya itu beberapa tahun terakhir Amerika Serikat, Belanda dan Jepang itu mulai bekerja sama membatasi ekspor teknologi semikonduktor tertentu. Maka dampaknya apa? Dampaknya itu membuat pengawasan lebih kuat dan juga menutup celah agar AI ini tidak mudah berpindah tangan atau juga berdistribusi ke negara-negara yang demokrasinya itu belum memenuhi, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu kami akan membawakan dari sisi kebijakan ini, bukan menghukum suatu negara yang demokrasinya belum memadai, tetapi mendorong perubahan untuk ke arah yang lebih baik Dewan juri. Dalam dunia kami, pembatasan ini bukan selamanya Dewan juri. Negara yang belum memiliki standar demokrasi ini masih bisa mengakses AI canggih jika mereka bisa memperbaiki keadaan ataupun juga demokrasi di negaranya di kemudian hari Dewan juri. Oleh karena itu apa? Kebijakan ini memiliki dampak positif jika diterapkan dari sisi kami. Yang pertama, itu menjadi dorongan agar negara itu lebih menghormati hak asasi manusia masyarakatnya Dewan juri. Yang kedua, yaitu memperkuat kebebasan pers, dan juga yang ketiga itu membangun pemerintahan agar lebih akuntabel dan juga lebih transparan untuk ke depan Dewan juri. Lalu dari sisi kami itu telah menyampaikan bahwa dunia itu lebih aman jika semua negara itu lebih mengutamakan kualitasnya terlebih dahulu sebelum menggunakan AI, karena dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan AI Dewan juri. Oleh karena itu dari sisi kami juga akan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik bagi negara-negara yang demokrasinya belum terpenuhi Dewan juri. Kemudian dari sisi kontra itu pasti akan mengemukakan bahwa dari sisi kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa
mekanisme ini yang kami tawarkan adanya konsekuensi yang buruk, tetapi dari tim komentar juga akan menyampaikan ada negara yang merasa dirugikan karena adanya pembatasan dan juga tuduhan bahwa aliansi ini sifatnya eksklusif atau ketegangan yang terjadi secara diplomatik. Perlu kami tegaskan kembali Dewan Juri bahwa aliansi yang kami maksud ini tidak menutup kerjasama, di mana kebijakan ini bersifat kondisional. Artinya apa? Sewaktu-waktu negara demokrasi yang tidak memenuhi tadi atau tidak sesuai dengan standar bisa mengakses ini apabila kondisi negaranya itu telah terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Dewan Juri. Lalu yang kedua apa? Pembatasan ini bersifat kategori dan juga sementara yang seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya ketika suatu negara telah mampu memenuhi standar demokrasi yang telah ditetapkan, maka akses terhadap AI yang canggih itu bisa mereka dapatkan Dewan Juri. Yang kedua apa? Yaitu risiko hubungan diplomatik yang menegang. Itu menurut dari sisi kami itu tidak lebih buruk kalau dibandingkan membiarkan AI ini jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang kualitas demokrasinya itu belum memenuhi Dewan Juri. Oleh karena itu, jadi walaupun dari sisi kami itu memiliki konsekuensi, tetapi hal tersebut bisa diperbaiki daripada menimbulkan penyalahgunaan seperti yang disampaikan oleh sisi kontra, dan kerusakan yang ditimbulkan dari sisi kontra itu jauh lebih besar dan juga sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, dan jadi dari sisi kami telah memaparkan dari argumen-argumen yang telah disampaikan, kami menawarkan dunia yang lebih baik, yaitu tidak terjadinya penyalahgunaan AI yang secara masif, apalagi dengan ketegangan-ketegangan yang dapat merusak keadaan perekonomian atau bidang-bidang lainnya di suatu negara Dewan Juri. Oleh karena itu kami tetap bangga menjadi tim pro. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pada mosi kali ini ataupun perdebatan kali ini kita tidak bakal membahas bagaimana AI itu digunakan. Namun kita bakal membahas bagaimana AI itu dibataskan dan bagaimana risiko itu bakalan terjadi. Sehingga hak-hak ataupun kebijakan yang dilakukan ataupun kebijakan mosi ini dilakukan lebih awal oleh Dewan ini. Di sini Dewan akan membentuk suatu aliansi yang memiliki kebijakan bakalan membatasi transfer teknologi kecerdasan buatan canggih kepada negara-negara yang tidak memenuhi standar demokratis. Maka dari itu sebelum kita membedah ataupun memberikan argumen tentang hal ini sebagai tim kontra, saya bakalan mengkarakterisasi terlebih dahulu apa maksud dari mosi-mosi tersebut. Di sini kita bakal melihat bagaimana sih AI canggih ataupun teknologi kecerdasan yang dibuatkan itu canggih itu seperti apa, bukan seperti AI yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti kita menggunakan Gemini, Canva untuk mengedit foto ataupun prom-prom aja. Namun kecerdasan buatan di sini itu adalah kecerdasan buatan dengan kapasitas tinggi yang bisa digunakan untuk tujuan militer dan manipulasi informasi dan lainnya, sehingga ini memiliki risiko buruk jika ini disalahgunakan. Dan di sini kita juga lihat bahwasanya di sini itu adalah membatasi, otomatis di sini itu tidak keseluruhan yang bakalan dilarang. Contohnya seperti prompt AI yang Canva itu tidak bakalan dilarang. Namun yang berkapasitas tinggi itu bakalan dilarang untuk dilakukan. Sehingga di sini itu tim pro bakal lebih diuntungkan. Namun dalam sisi kontra, hal ini tidak benar karena bakalan kita lihat beberapa dampak yang akan terjadi. Karena mereka menganggap urgensinya itu adalah karena adanya ketakutan untuk penyalahgunaan AI oleh negara yang tidak memenuhi standar demokrasi tadi. Jadi, elit global mengambil keputusan untuk langkah awal yang dianggap aman untuk kedepannya. Dari urgensi tersebut, maka dari argumen tersebut, maka bakalan kelihatan nantinya bakalan banyak ketimpangan-timpangan ataupun alasan-alasan, maka kontra ini bakal lebih baik. Karena masuk ke argumentasi pertama saya, yaitu adalah dengan adanya kebijakan ini akan memperburuk hubungan antar negara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di sini adalah keuntungannya itu adalah untuk negara maju, sedangkan untuk negara berkembang yaitu tuh bakalan berkurang karena di sini itu kita bakal melihat bagaimana sistem bahwasan kebijakan ini itu dipengaruhi oleh sistem, sedangkan harusnya kebijakan itu tidak boleh digunakan dengan bentukan sistem karena ini berpengaruh terhadap negara-negara yang memiliki sistem komunis lainnya. Sehingga dengan yang bahwa kita ketahui status quo sekarang itu AI itu udah digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan kerja, sehingga ini bakal membatasi kayak referensi dan lain-lainnya yang digunakan oleh orang-orang terhadap untuk kehidupan sehari-hari yang sudah bergantungan terhadap AI. Jika ini dibatasi, maka banyak hal yang bakal terjadi. Dengan kebijakan ini, tim ataupun orang-orang yang dibatasi, maka akan ada terjadinya pihak ketiga atau pihak-pihak misalnya negara yang dibatasi ini, mereka bakal mencari dari sisi gelap atau bagaimana, mereka bakalan tetap mengembangkan AI mereka, tapi dengan tanpa sembunyi-sembunyi, sehingga hal itu bisa berdampak buruk karena ini bakal menjadi memperburuk hubungan, sehingga mereka bakalan adanya persaingan terhadap teknologi mereka, sehingga mereka itu bakal jadi buruk. Dan selanjutnya kita bisa lihat di argumen saya, yaitu secara tidak dampak yang kebijakan ini berpengaruh tidak ke pemerintahan saja, tapi juga kepada masyarakat sipil. Di sini mereka melihat bahwa kebijakannya itu adalah karena status politik atau sistem mereka, bahwasanya status yang di bawah standar dari demokrasi, mereka menganggap itu adalah hal buruk. Sedangkan hal itu adalah, misalnya di negara komunis, mereka itu adalah ditentukan oleh pemerintah mereka, sehingga itu tuh adalah berhubungan dengan pemerintah. Tapi hal ini juga berdampak terhadap masyarakat sipil, sehingga ini bakalan buruk karena
masyarakat sipil sekarang seperti yang kita tahu mereka udah menggunakan AI, sehingga seperti contohnya aja mahasiswa ataupun peneliti, bahwa kita tahu mahasiswa dan peneliti adalah merupakan salah satu sumber yang bakal memberikan inovasi-inovasi baru, dan ketika mereka dibatasi dengan pembuatan AI yang canggih, mereka bakalan kekurangan informasi, referensi, dan lain-lainnya untuk ataupun kesempatan untuk memberikan inovasi perkembangan terhadap negara mereka ataupun terhadap perkembangan dunia, sehingga itu tuh bakalan terlihat buruk, dan itu tuh bakalan terjadinya adanya bakalan keluh kesah ataupun hal yang buruk bakal terjadi, sehingga persaingan ini tetap terjadi, dan bagaimanapun potensi-potensi yang bakalan baik kepada kedepannya untuk perkembangan dunia bakalan terkalahkan karena kebijakan ini. Dan dari saya, tim kontra memberikan solusi yang lebih baik. Pada akhirnya pembatasan demokrasi itu adalah salah karena dilakukan, harusnya kebijakan ini lebih ke arah ketentukan atau sistem yang bisa digunakan secara bersama, bukan membatasi berdasarkan sistem politik suatu negara, namun yang bisa diterapkan oleh keseluruhan. Jadi harapannya ketika melakukan kebijakan itu adalah kebijakan yang telah bisa diterima oleh semua negara ataupun semua kalangan, dan itu tuh dilakukan dengan koordinasi lebih baik dan aliansi itu bisa dibentuk, tapi kebijakannya itu harus dirubah. Jadi contohnya, solusi akhir kebijakan yang harus dibuat dengan pembatasan terhadap suatu negara karena sistem politik negara tersebut, namun kesepakatan atau ketentuan yang bisa diterima oleh banyak negara. Contohnya, elit global bisa memberikan kebijakan bahwa suatu negara yang melakukan tindakan penggunaan AI secara berlebihan atau memiliki risiko buruk, maka akan dikenakan sanksi, sehingga ini bisa jadi solusi lebih baik dan bisa diterima oleh semua negara. Jadi dalam solusi tersebut ataupun kebijakan tersebut, kita tidak membatasi itu karena sistem demokrasi mereka, namun sistem tindakan mereka. Bagaimana misalnya di suatu negara, mereka melakukan tindakan yang udah melebihi risiko, yang mana itu akan berisiko keburukan terhadap dunia. Maka dari itu kita bisa menyanggah itu dengan kita memberikan ketentuan-ketentuan ataupun hukuman-hukuman bahwa bagi negara-negara yang melewati batas dari ketentuan kita, sehingga itu bakalan bisa diterima oleh semua negara dan tidak memiliki diskriminasi terhadap negara-negara seperti kebijakan sebelumnya. Maka dari itu bangga menjadi tim kontra.